sekarang sedang pembuatan master plan untuk perencanaan pembuatan pemancingan untuk kegiatan GP Ansor Baris Kidul. Dan ini adalah tim-tim dari lembaga perekonomian. Nah, sekarang ini sedang dibikin desainnya, master plan-nya, untuk skalanya. Dan monggo penjelasannya untuk kepala perekonomian untuk menerangkan bentuk-bentuk desainnya yang seperti ini. Sahabat Yayan, jadi saya diberikan tugas oleh Pak Ketua Ansor Rafiq Desa Pokar itu untuk mendesain denah serta rencana-rencana unggulan Ansor Rafiq Desa Pokar itu untuk pembuatan kolam pemancingan. Yang pertama adalah target utama kita adalah membuat kolam pemancingan dahulu. Ini nih gambar ini nih. Ini yang sedang digarap ini rencananya ini. Ini adalah kolam pemancingan 1 dan kolam pemancingan 2. Kolam pemancingan 1 itu untuk apa sih? Kolam pemancingan 1 ini khusus untuk pemancingan ikan lele. Yang kedua, kolam pemancingan untuk ikan bawal. Karena pemancing-pemancing itu punya apa ya? Punya hobi yang beda-beda. Ada yang hobinya mancing lele, ada yang hobinya mancing ikan bawal. Makanya dibikin dua kolam. Untuk sahabat Agus, ini kelihatannya ini besar ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini sengaja keberayaan. Ini sengaja saya bikin besar karena ini fungsinya itu untuk ruang meeting atau ya seperti aula ruang terbuka. Maksudnya ruang terbuka buat rapat, buat meeting, ya buat apa aja lah. Ini bisa juga buat disewakan ini nanti misalkan untuk acara pernikahan atau pre-wedding atau segala macam itu mungkin bisa ini kedepannya bisa disewakan. Untuk kapasitas volume ruangan ini gazebo lah misalnya ini. Berarti besar ya ini ya. Ini besar ya. Berarti bisa digunakan untuk multifungsi lah, semacam untuk pengajian anak-anak atau kegiatan keagamaan ya. Iya bisa. Oh iya ya, terus yang dua ini. Ini dapur. Ini saya bikin dapurnya itu di sini. Dapur Ansor lah. Nah, barangkali ada pengunjung mau bikin makanan apa, pesan makanan apa, ini dapurnya itu di sini dapurnya. Yang nanti kedepannya yang mengelola juga anggota Ansor. Itu nanti yang mengelolanya itu di sini di dapur. Nah, yang sebelah sini ini musola kecil, musola buat ibadah. Yang nggak menurut pimpinan barangkali pengunjung mau melakukan ibadah sholat atau apa, sudah sediakan ini rencana musola. Jadi berdampingan dengan aula yang besar ini, berdampingan dengan ini sungai buatan ini sungai buatan. Ini sungai buatan yang dimanfaatkan dari bocoran tanggul sungai yang di atas. Ini dimanfaatkan membuat sungai buatan mengalir ke utara, masuk ke lahan belakang ini kan masa air ya. Ini juga sungai buatan juga, ini nanti dibagi dua. Nah, akses masuknya ke aula ada dua juga. Yang pertama ini akses masuk dari tanggul sungai atas, ya barangkali mengganggu pemancing sini kalau pas lagi rame. Ada juga akses dua ini, akses masuk itu berupa kayak jembatan bambu, bikin sederhana mungkin yang bagus. Nah, ini bikinnya dari bambu, ini jembatan kecil. Terus yang ini untuk apa ini? Ini fungsinya untuk apa ini? Nah, ini fungsinya untuk keamanan Mas Yayan. Ini untuk keamanan. Jadi keamanan nanti bisa kumpulan di sini nih, di keamanan. Penjaga lah, intinya penjaga juga untuk para pekerja-pekerja yang bekerja di pemancingan.
Ini ada kolam 1, kolam 2. Ini kolam 1 penampungan mungkin penampungan ikan lele. Yang kolam 2 penampungan ikan bawal. Ini fungsinya hanya menampung ikan, di mana pengunjung masuk ambil ikan, itu ambil dari sini, dari kolam ini. Nah, yang sebelah sini itu masih kosong, sengaja saya kosongkan. Mungkin ini buat aset-aset yang lain lah, barangkali mau ditanamin apa itu nanti saya serahkan ke pengurus masing-masing lah. Ya, ide ya kita misalnya masukkan dari mau sahabat tanamin pohon-pohon apa yang bermanfaat ya, ke untuk depannya. Ini pagar pembatas sungai yang paling barat ini pagar pembatas. Sip. Kurang lebihnya seperti ini lah. Ini hanya wacana, hanya gambar sementara. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ini skalanya ya Mas sahabat Agus Salim ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah untuk skala pembuatan kolam, rencana pekerjaan. Untuk ukuran-ukurannya gimana ini? Alhamdulillah ini ukuran udah saya buat. Maksudnya itu biar pekerjaannya nanti mudah. Tidak ya untuk pelaksanaannya ke mandor ke tukang ya. Tidak bingung lah. Ya. Spesifikasinya udah jadi. Ukurannya tingginya berapa, lebarnya berapa, terus material-material yang dibutuhnya itu apa aja sudah saya siapkan. Oh seperti ini. Ini ada ikannya ya ini ya. Enggak, ini Oh. ikan-ikanan lah. Ini hanya gambaran. Iya. Oh berarti ini fungsinya pas di tempat pemancingannya. Iya, ini fungsi pemancingan. Ini untuk tempat orang duduknya. memancing Iya, ya. ini tampak samping, ini gambaran tampak samping, tampak bagus, samping. bagus. Benar. Dari atapnya mau bikin pakai aspal atau seng itu nanti tergantung pelaksanaannya, nanti belum dimusyawarahkan. Sip. Alhamdulillah. Harapannya apa Mas? Kita akan harapannya. Untuk sahabat Agus, ini kelihatannya ini besar ya. Ini fungsinya untuk apa ini? Ini sengaja saudara ya. Ini sengaja saya bikin besar karena ini fungsinya itu untuk ruang meeting atau seperti aula lah, ruang terbuka. Maksudnya ruang terbuka buat rapat, buat meeting, ya buat apa aja lah. Ini bisa juga buat disewakan ini nanti. Misalkan untuk acara pernikahan atau pre-wedding atau segala macam itu mungkin bisa ini kedepannya bisa disewakan. Untuk kapasitas volume ruangan ini gazebo lah misalnya ini berarti besar ya ini besar ya. Berarti bisa digunakan untuk multifungsi lah, semacam untuk pengajian anak-anak atau kegiatan keagamaan ya. Iya bisa. Nah, terus yang dua ini Ini dapur. Ini saya bikin dapurnya itu di sini. Dapur ansor lah. Nah, barangkali ada pengunjung mau bikin makanan apa, pesan makanan apa, ini dapurnya itu di sini dapurnya. Yang nanti kedepannya yang mengelola juga anggota ansor. Itu nanti yang mengelolanya itu di sini di dapur. Nah, yang sebelah sini ini musola kecil, musola buat ibadah. Yang nggak menutup kemungkinan barangkali pengunjung mau melakukan ibadah sholat atau apa udah sediakan ini rencana tuh musola. Jadi berdampingan dengan aula yang besar ini, berdampingan dengan dapur. Ini sungai buatan ini sungai buatan ini. Ini sungai buatan yang pemanfaatan dari bocoran tanggul sungai yang di atas. Ini dimanfaatkan membuat sungai buatan mengalir ke utara, masuk ke lahan belakang ini kan nuansa air ya. Nah, ini juga sungai buatan juga ini, nanti dibagi dua. Nah, akses masuknya ke aula ada dua juga. Yang pertama ini akses masuk dari tanggul sungai atas. Ya, barangkali mengganggu pemancing sini kalau pas lagi rame. Ada juga akses dua ini, akses masuk itu berupa kayak jembatan bambu, dibikin sederhana mungkin yang bagus. Nah, ini bikinnya dari bambu di sini. Ini jembatan kecil. Terus yang ini untuk apa ini? Ini fungsinya untuk apa ini? Nah,
ini fungsinya untuk keamanan Mas Yayan. Ini untuk keamanan. Jadi keamanan nanti bisa kumpulan di sini nih, ini keamanan. Misalkan bahasa, penjaga lah intinya penjaga. Juga untuk para pekerja-pekerja yang bekerja di pemancingan ini di sini nih. Nah, ini ada kolam 1, kolam 2. Ini kolam 1 penampungan mungkin penampungan ikan lele. Yang kolam 2 penampungan ikan bawal. Ini fungsinya hanya menampung ikan, yang mana pengunjung masuk membeli ikan 1 kilo, ngambil dari sini, dari kolam ini, kolam penampungan. Nah, yang sebelah sini itu masih kosong, sengaja saya kosongkan. Mungkin ini buat asal-asal yang lain lah, barangkali mau ditanamin apa itu nanti saya serahkan ke pengurus masing-masing lah. Oh iya, ide ya kita mencari masukan dari mau sahabat tanamin pohon-pohon apa yang bermanfaat ya, ke untuk depannya. Ya. Ini pagar pembatas sungai yang paling barat ini pagar pembatas ini. Sip. Kurang lebihnya seperti inilah. Ini hanya wacana, hanya gambar sementara. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi di Rolo. Gimana Mas Sahabat Yayan, kira-kira wacana yang sudah saya gambarkan, rencana-rencana gambaran untuk pembentukan kolam pemancingan gimana Mas? Untuk lembaga-lembaga yang lain barangkali setuju atau ada yang kurang, monggo bisa kasih masukan, bisa ngasih ide-ide yang lain lah. Untuk pribadi saya, untuk perencanaan ini dengan konsep seperti ini dan ukuran skala master plan-nya, gambar desainnya, kayaknya udah lebih dari cukup untuk kedepannya, untuk memproses, untuk mengeksekusi teknik kerjanya itu kayaknya udah detail lah, cukup lah. Ya mungkin dari harapan saya lah, mudah-mudahan bisa tercapai. Terwujud ya untuk kepentingan bersama juga, untuk kebaikan GP Ansor, untuk kebaikan anggota, pengurus, dan mungkin kebaikan semuanya lah warga masyarakat Bukares Kidul. Dan keinginan saya juga ada yang mensupport dari pihak-pihak yang lain, entah dari lingkungan, dari perangkat desa, atau lembaga-lembaga organisasi lainnya lah. Amin. Ya, untuk dari saya terima kasih, saya sudah diberi kepercayaan untuk mendesain, merencanakan kegiatan-kegiatan Ansor. Yaitu harapan dari saya itu apa ya? Kita tetap semangat, tidak boleh kendur, harus tetap semangat, kerjasama, saling berjabat tangan. Ada kekurangan, bentuk apa, itu harus dimusyawarahkan. Ya namanya manusia, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Ya harus dibicarakan lah, harus dibicarakan. Yaitu kata pepatah mengatakan itu kalau kita punya rencana bahwasannya punya mimpi. Tinggi-tingginya lah, kita terbangkan mimpi kita tinggi-tingginya. Jadi manakala saat kita jatuh, kita akan bersama dengan bintang. Sip, mantap. Oke.